semuanya, selamat datang di podcast STGL. Kali ini kembali lagi bersama aku Lulu, akan mengupas tuntas mengenai peluang kerja 2026 untuk ke Jepang. Job apa saja sih yang ada di sana dan berapa gajinya, serta bagaimana kalau misalnya kita nggak ada modal untuk ke sana. Nah, kali ini aku nggak sendiri, pastinya aku ditemenin sama Kepala LPK Solusi Terampil Global. Di samping aku ada Pak Jonathan. Selamat siang Pak Jonathan. Selamat siang Lulu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, ini beliau adalah Kepala Solusi Terampil Global. Nah, biar nggak kelamaan nih, kita langsung ke topik pembahasannya aja ya Pak ya. Oke, Pak, kita kan udah di tahun 2026 nih. Kadang ada yang nanya, ke Jepang itu sekarang masih relevan nggak sih? Nah, soalnya kan isu-isu ekonomi berubah terus nih. Nah, menurut Bapak, apa yang beda tahun ini dibanding tahun-tahun kemarin? Untuk tahun 2026 ini, di Jepang sendiri masih membutuhkan 1,2 juta tenaga kerja asing dan 800.000 terdiri dari pekerja specified skill worker atau Tekegino. Jadi peluang untuk bekerja di Jepang ini masih sangat besar, apalagi Jepang merupakan salah satu negara yang tiap tahun angka kelahirannya sangat rendah, sehingga banyak kota kecil atau perdesaan di Jepang itu yang membutuhkan tenaga kerja dari asing, seperti itu. Oh, jadi kita benar-benar dibutuhin ya sama orang Jepangnya. Pekerja Indonesia itu sangat-sangat dibutuhin. Nah, di tengah banyaknya LPK, kenapa sih harus lewat LPK Solusi Terampil Global? Kan banyak sekali LPK-LPK di Jawa Timur. Nah, itu keunggulan LPK Solusi Terampil Global itu apa? Jadi keunggulan LPK kami adalah yang pertama yang pasti ada legalitas. LPK STGL sudah berizin SO atau bisa disebut dengan LPK SO. Jadi teman-teman yang mau magang ke Jepang dan mau memakai lembaga yang sudah legal, teman-teman bisa datang ke LPK STGL. Dan juga LPK STGL memiliki rekanan P3MI yang berada di Surabaya atau yang dikenal sebagai PT Intersolusi Indonesia. Jadi teman-teman juga yang mau bekerja menggunakan visa Specified Skill Worker atau Tekegino bisa melalui kami, seperti itu. Oke, nah sekarang nih masuk ke soal teknis ya Pak ya. Sering banget ada kasus itu siswa itu pinter banget bahasanya, dapat nilai tinggi, tapi pas interview sama user Jepang, dia ngeblank, dia nggak bisa jawab. Nah, mantra rahasia biar user Jepang itu langsung naksir sama siswa tersebut bagaimana Pak? Jadi tidak hanya pelatihan bahasa saja yang penting, tetapi juga sikap, disiplin, dan budaya. Dan juga sebelum itu, saat teman-teman sudah menguasai bahasa, pasti dari pihak LPK akan mendaftarkan teman-teman untuk mendang dengan agent sebelumnya, sebelum mensetsu. Mengapa? Karena saat teman-teman belajar mendang tersebut, teman-teman sudah terbiasa dengan suasana mensetsu dengan user atau perusahaan Jepang. Jadi dengan teman-teman mengulang dan mengulang, teman-teman sudah terbiasa, sehingga sikap dan bahasa teman-teman pastinya sudah semakin meningkat dari sebelumnya, seperti itu. Oke, berarti yang nomor utama dan paling utama nih ya, sikap yang pertama. Betul. Yang kedua, visi dan misi mereka untuk bekerja ke sana itu bagaimana ya? Untuk visi dan misi juga pada saat mensetsu pasti ditanyakan. Karena pihak Jepang itu tidak hanya ingin kita sebagai pekerja saja, tetapi beliau juga mau kita ini menginfokan atau memberitahu apa sih tujuan kita ke Jepang itu. Apakah hanya sekedar mencari uang, atau kita ini benar-benar juga menyukai budaya mereka, seperti itu. Oke, jadi yang pertama sikap, yang kedua visi dan misi kita kerja ke Jepang, dan yang ketiga baru bahasa Jepangnya ya. Betul. Oke, nah ngomong-ngomong nih, cara mengolah sikap itu butuh berapa bulan sih untuk pelatihan bahasa atau pelatihan mental di LPK Solusi Terampil Global? Jadi di LPK kami ini
kami menargetkan pelatihan bahasa, budaya, dan sikap itu kurang lebih di kurun waktu 6 bulan. Jadi di waktu 6 bulan tersebut, siswa sudah bisa mendapatkan standarisasi yang diminta oleh agent, seperti itu. Oke, tapi melihat plus 62 yang ya seperti itu, kurang disiplin. Nah, itu caranya biar mereka itu cepat untuk bisa manut, bisa disiplin tuh bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama tentunya adanya kurikulum yang terstruktur dan juga adanya sensei-sensei yang membimbing mereka dan mendisiplinkan mereka. Jadi di LPK kami itu setiap hari Senin ada namanya core atau upacara. Nah, pada saat upacara tersebut, sikap, lalu kebersihan, contohnya seperti rambut harus rapi, kuku harus pendek, baju harus sesuai hari, itu sudah kami terapkan mulai dari masuk di LPK. Dan juga untuk kedisiplinan, mereka itu setiap pagi ada namanya senam Taicho atau senam sebelum melakukan aktivitas. Itu untuk meningkatkan kedisiplinan waktu mereka. Jadi di sini tidak hanya pelatihan bahasa dan juga budaya, tentunya adanya juga pelatihan fisik karena di Jepang kan ada 4 musim nih. Jadi fisik juga harus terjaga seperti itu. Oh, jadi selama 6 bulan itu tadi digunakan pelatihan bahasa, juga digunakan pelatihan fisik, Betul, kebudayaan fisik, Jepang itu kebudayaan. tadi. Oke. Nah, sekarang kita bedah soal kerjaan nih, Pak. Ya, boleh. Pasti teman-teman udah penasaran ya mengenai pekerjaan apa sih? Job apa yang lagi dibuka di LPK STGL ini? Katanya ada beberapa jalur yang emang paling lancar. Nah, itu job apa aja, Pak? Untuk saat ini di LPK kami itu kuota yang terbanyak adalah yang pertama caregiver. Kenapa bisa caregiver? Karena di Jepang banyak panti jompo yang membutuhkan tenaga kerja asing, terutama panti jompo yang berletak jauh dari kota-kota besar seperti Tokyo, Nagoya, Osaka. Nah, itu membutuhkan banyak caregiver atau kaigo seperti itu. Yang kedua, di tempat kami ini kuota yang banyak adalah di pekerjaan building cleaning. Nah, untuk saat ini building cleaning yang akan kami dapat jobnya itu di daerah Kobe sama di daerah Osaka. Itu untuk menjaga kebersihan di rumah sakit. Seperti itu. Dan yang ketiga itu di job restoran. Nah, kalau di job restoran ini seperti yang sudah saya sampaikan, untuk letak wilayahnya masih belum ada spesifiknya, tergantung restoran mana yang membutuhkan tenaga kerja asing dari Indonesia, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengelasan. Karena nama LPK kami ini terkenal dari pengelasannya, yang sudah mengirimkan banyak pekerja ke Korea di Samsung Heavy Industry, maka kami di Jepang juga lagi penjajakan untuk pemagangan pengelasan, seperti itu. Oke, nah ini berarti ada 4 job ya di LPK Solusi Terampil Global itu ya? Untuk jobnya itu lebih dari ini, tapi kami lagi berfokus di 4 job ini, seperti itu. Fokusnya 4 job ini. Betul. Jadi ada kaigo itu tadi, building Betul. cleaning, restoran, sama pengelasan, teman-teman. Betul. Nah, dari beberapa job, persyaratannya dan alurnya itu bagaimana dan seperti apa, Pak Jo? Oke, untuk persyaratan sendiri yang teman-teman tahu, magang itu teman-teman hanya membutuhkan skill bahasa setara dengan N5. Sedangkan untuk yang SSW atau Specified Skill Worker, teman-teman membutuhkan sertifikat minimal di JFTA 2 atau JLPTN 4 dan juga SSW yang berdasarkan job yang teman-teman mau, seperti itu. Oke, nah bedanya magang sama TG itu apa, Pak? Kok dari tadi magang TG, nah itu bedanya apa? Nah, untuk bedanya sendiri, magang itu teman-teman sesampai di sana bersifat seperti internship. Internship yaitu sebagai pemagang. Jadi teman-teman sesampai di Jepang ada 1 bulan namanya pelatihan di sana sebelum teman-teman benar-benar bekerja. Dan juga sebelum itu, sebelum teman-teman ke Jepang, teman-teman juga ada namanya diharuskan namanya diklat.
Apa itu diklat? Diklat adalah bimbingan belajar yang dilaksanakan oleh LPK kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan sampai 6 bulan agar mencapai requirement atau kebutuhan yang agent punya, yang agent mau, seperti itu. Oke, jadi magang sama TG itu beda banget ya Pak. Kalau magang 3 tahun durasinya, kalau TG 1 tahun itu tadi. Dan magang itu ditreat sebagai orang yang belum bisa punya skill. Atau Untuk bagaimana? TG itu sebenarnya bukan 1 tahun, bisa sampai 5 tahun. Oke. Tapi kontrak awalnya biasanya bermula dari 1 tahun dulu, tapi bisa bersifat kepanjangan. Dan juga pada saat di Jepang, teman-teman kalau TG itu bisa pindah perusahaan, Oh, seperti itu. Jadi oke. ada plus minus antara pemagang dan SSW gitu. Oke. Untuk SSW sendiri itu teman-teman tidak ada batasan mau pindah ke berapa perusahaan, dan juga biasanya umumnya itu gajinya lebih tinggi. Oke. Seperti itu, karena teman-teman kan sudah memiliki skill khusus nih, beda seperti pemagang. Pemagang kan teman-teman anggapannya baru internship atau magang gitu, jadi mungkin ada perbedaan gaji sedikit, mungkin antara 10 sampai 20%, seperti itu. Nah, ngomongin soal gaji nih Pak ya. Kan kita penempatan di kota besar seperti Tokyo, terus ada juga di prefektur seperti Fukuoka. Secara finansial mendingan pilih yang mana sih biar tabungannya kita banyak? Kalau ngomong soal tabungan ini kembali ke diri masing-masing ya. Oke. Karena sebenarnya di kota-kota besar di Jepang juga itu ada keunggulan sama kekurangan. Keunggulannya apa? Teman-teman kalau mau ke supermarket atau mau jalan-jalan itu dekat memang ke semua tempat, tetapi biaya hidupnya lebih tinggi. Sedangkan untuk kota-kota kecil atau di pedesaan itu memang teman-teman kalau mau belanja ke department store itu atau ke Lawson atau 7-Eleven itu memang kadang agak jauh posisinya. Tetapi biaya hidup di sana lebih murah dibandingkan di kota besar, seperti itu. Jadi untuk saving atau menabungnya sendiri tergantung gaya hidup teman-teman juga, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu gajinya berapa sih, sekitar berapa sampai berapa itu di Jepang? Kalau di Jepang itu gajinya start from 135.000 yen sampai dengan 200.000 yen, seperti itu. Kalau dirupiahin ya sekitar 13,5 juta sampai 20 juta. 13 sampai 20 juta. Iya. Itu magang atau TG kalau boleh tahu? Kalau magang itu start from 13,5 juta minimumnya. Oke. Gitu. Kalau TG itu kalau teman-teman memang punya keahlian khusus, lalu punya N-nya lebih dari N4, di N2 mungkin atau N1 sesuai dengan perusahaan yang mau, gaji teman-teman bisa lebih dari 200.000 bahkan. Wow. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Banyak banget orang-orang itu yang udah pada niat banget ke sana, udah pinter bahasanya, udah disiplin, tapi untuk keberangkatan dia nggak ada modal. Nah, itu apakah ada dana talangan atau bagaimana dari pihak LPKSTGL? Jadi LPKSTGL akan membantu siswanya, terutama yang untuk magang ya. Iya. Magang itu bisa berangkat dengan biaya 0 rupiah. Artinya 0 rupiah apa teman-teman? Modal 0 rupiah, sesampai di Jepang teman-teman akan dipotong gajinya untuk pembiayaan. Dan teman-teman tidak perlu jaminan untuk JISUSE atau pemagangan, seperti itu. Sedangkan untuk yang SSW teman-teman butuh jaminan. Kami ada BPR untuk teman-teman bisa meminjam dana untuk biaya pemberangkatan, seperti itu. Sesampai di Jepang teman-teman akan menyicil dari biaya yang teman-teman pinjam, seperti itu. Oh, jadi ada dana talangan kalau untuk magang 100%, kalau untuk Bisa TG 100%. tapi ada jaminannya. Kalau untuk TG itu tadi ya, Iya. SSW itu tadi ya. Karena kalau untuk TG itu calon pekerja bisa pindah perusahaan, seperti itu. Sedangkan kalau untuk magang hanya tetap stay di satu perusahaan.
Seperti itu. Oke, nah kan udah dapat dana talangan nih ya. Terus rincian dana talangan itu digunakan untuk apa? Jadi, Untuk apa saja? Iya. rincian dana talangan tersebut digunakan untuk pertama biaya proses pemberangkatan ya, yaitu terdiri dari medical check up, pengurusan COE, pengurusan visa, pengurusan BPJS, EKTKLN, dan juga tiket seperti itu. Dan kalau khusus untuk magang itu teman-teman diwajibkan diklat. Jadi kalau di luar sana teman-teman melihat harga pemberangkatan magang itu lebih mahal karena teman-teman itu sudah ditanggung biaya diklat dan juga makan di LPK seperti itu sampai teman-teman berangkat. Untuk penurunan COE itu tadi butuh berapa lama? Butuh berapa bulan menunggunya? Umumnya itu sekitar 1-3 bulan. 1-3 bulan. Tetapi jikalau ada kendala mungkin bisa sampai di angka 5 bulan seperti itu. Oke, nah setelah dapat job mereka kan nggak langsung berangkat tuh. Nah itu dari dapat job sampai berangkat itu nunggu berapa bulan? Atau dari pelatihan sampai dapat job sampai berangkat nunggu berapa bulan itu Pak Jo? Oke, kalau dari nol itu benar-benar nol belum bisa berbahasa sama sekali, teman-teman kira-kira butuh waktu kisaran 9 sampai 12 bulan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman targetnya adalah SSW, maka otomatis butuh waktu yang lebih lama di pelatihan bahasa. Kalau teman-teman targetnya cuma magang, mungkin pelatihan bahasanya hanya 3-4 bulan saja, sudah siap untuk ikut Mensetsu dengan agent, maka teman-teman bisa segera mendapatkan job seperti itu. Jadi yang kunci utama adalah bahasa teman-teman. Seperti itu. Semakin cepat teman-teman bisa bahasa Jepangnya dan bisa diterima oleh perusahaan Jepang, semakin cepat juga teman-teman bisa berangkat. Gitu. Oke, penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk menempuh pelatihan hingga keberangkatan itu harus 9 bulan itu tadi minimal ya Pak Jo ya? Ya, kurang lebih betul. Kurang lebih 9 bulan. Dan untuk maksimalnya 12 bulan atau 1 tahun itu tadi. Ya. Semuanya kembali ke bahasa anak-anak tersebut dan juga sikap mereka pada saat Mensetsu. Gitu. Jadi sama seperti kita kayak di Indonesia tidak ada yang bisa menjaminkan bahwa teman-teman bisa dapat pekerjaan dalam waktu 6 bulan atau waktu 9 bulan atau 1 tahun. Semua kembali tergantung ke diri masing-masing. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Jonathan atas pencerahannya. Terima kasih juga dulu. Mungkin 1 patah 2 kata untuk pemirsa atau siswa yang ingin berangkat ke Jepang tapi masih bingung, mungkin Pak Jo ada 1 kata, 1 kalimat. Pesan saya, terutama yang berlokasi di daerah Jawa Timur, ayo segera gabung ke LPK Solusi Terampil Global karena di sini kami sudah menyiapkan fasilitas yang sangat bagus untuk teman-teman bisa belajar dengan tekun dan fokus. Dan teman-teman di tempat kami juga sudah memiliki kerjasama P3MI sehingga di tempat ini bisa mengirimkan tidak hanya pemagangan, juga bisa mengirimkan specified skill worker. Dan semangat buat teman-teman di luar sana yang memang punya cita-cita ingin bekerja di Jepang. Kunci utama kesuksesan adalah tekad dari diri sendiri. Nah, untuk mencapai tekad tersebut atau memiliki tekad tersebut, semua berasal dari diri kita masing-masing. Dan untuk mencapai ke Jepang, teman-teman juga memerlukan bahasa Jepang yang bagus untuk berkomunikasi di Jepang tentunya. Oke, rekan STGL, terima kasih sudah melihat podcast kali ini. Tentunya kalian yang mau ingin tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget DM sosial media kita. Kita udah aktif di sana mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, website, dan lain sebagainya. Itu kita udah aktif di sana. Jadi untuk kalian yang mau ingin daftar ke LPK Solusi Terampil Global, boleh banget langsung menghubungi di atas ini atau langsung ke Linktree di bio Instagram kita. Aku Lulu pamit undur diri dan saya Jonathan. Kita pamit undur diri. Semangat untuk menuju ke Jepang. Sampai jumpa di Jepang. Ganbate minasan. Bye bye.